Pak Hasto, Anda itu seorang sekjen. Kalau sekjen itu biasanya ketemu sama mantan ketua umum, mantan presiden, mantan menteri, bukan mantan pacar orang. Piye to iki, Mas? Ono ae sampe dikit tok ganjol tok. Hati-hati Mbak Felicia, kena ganjal nanti. Menurut pemberitaan katanya Hasto yang diundang sama si Felicia, nggak terbalik. Bukannya udah janjian Kia? Ya kan? Nanti Mbak Felicia kalau ditanya wartawan, Mbak yang undang aku, bilang aja gitu ya. Nggak malu, masa jumpa sama mantan pacar orang? Itu Pak Hasto bawa istri nggak? Bu Hasto, Pak Hasto nakal nih. Dijumpainya mantan pacar orang. Ada aja. Panas pula beritanya itu, coba. Aduh, Pak Hasto, tujuan kau jumpa sama dia kenapa sih? Apa? Mau ngorek-ngorek masalah Kaisang? Jadi ceritanya begini, mereka melakukan perjumpaan beberapa waktu yang lalu, ya. Katanya mereka ada sesi wawancara. Jadi membicarakan seputaran gratifikasi. Jadi mungkin ini Pak Hasto ini kepengen tahu dulu waktu pacaran sama si Kaisang, apa-apa aja yang dikasih. Apa-apa aja pemberian. Kemarin Pak Hasto, aku bilang sama kau, itu masalah pesawat pribadi itu emang belum ditutup. Kok sampai segitunya sih? Dan tahu ndak kalian ya, ternyata apa dibilangnya. Jadi begini ceritanya ya. Jadi si Felicia Tisu ini adalah mantan kekasihnya Kaisang ya. Jadi bisa dikatakan ya, si cewek ini cantik kali. Makanya si Hasto kepingin ketemu selera dia. Maksudnya selera ngomong, ya. Jadi katanya ya pada tahun 2020 kemarin ya orang itu sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Mundur 5 tahun berarti dari tahun 2015 ya. Jadi itu si Felicia Tisu sudah menjalin menjalin cinta dengan yang namanya Kaisang sejak tahun 2015 atau 2016. Nah 2020 ternyata Mas Kaisang pernah katanya menjanjikan untuk menikahi Felicia Su, kan begitu. Tapi ternyata nggak jadi. Nah itu versinya Felicia Tisu, Felicia Su, ya. Sampai katanya mamanya nelepon, neneknya pun juga katanya datang ke istana. Urusan pacaran datang ke istana. Dan waktu itu tahun 2020 katanya tiba-tiba Kaisang nggak bisa ditelepon. HP nomor semuanya katanya kena blokir ya. Ya setelah itu dia menemukan ada sebuah foto Kaisang bersama dengan karyawannya. Pastikan dulu Mbak, apalagi bercinta-cinta orang itu kan enggak. Kalau masalah cuma foto-foto aja sih semua pun juga. Aku sering kali foto sama karyawanku. Tapi pakai baju. Nah di sini ada yang menuliskan cinta ditolak Hasto bertindak. Tapi sebenarnya pertanyaannya itu adalah kira-kira siapa yang membisikkan ide itu kepada Pak Hasto untuk bertemu dengan Felicia Tisu yang merupakan mantan dari Kaisang yang sekarang sudah menikah itu? Atau jangan-jangan ini murni idenya Pak Hasto?
Ya, jadi mari kita lihat beberapa ulasan ataupun komentar lainnya ya yang disampaikan oleh netizen ini ya. Oke ya, ganti sekjennya dengan Pak Bambang Pacul katanya lebih bermutu. Oke ya, ya beberapa waktu belakangan juga namanya Pak Bambang Pacul sepertinya beliau juga semakin banyak penggemarnya ya, apalagi dengan quote ataupun nasihatnya yang pernah disampaikan pada masa-masa Pilpres dulu katanya, "Hey, itu Jokowi oleh masyarakat dipandang orang baik, jadi jangan kau ganggu orang baik, nanti kalah kau," katanya. Jadi itu luar biasa ya. Sampai sekarang juga senang sekali di quote kembali itu yang mengenai apa yang pernah disampaikan oleh Pak Bambang Pacul ya. Hasto ingin tahu gimana caranya berpacaran. Wah, netizen ini kreatif sekali ya. Tanya-tanya ke mantan pacar Kaisang, nggak pernah pacaran Hasto ini. Oke, mungkin cari tahu masalah pribadi mereka lagi pacaran, benar-benar kerjaan nggak berbobot bikin malu katanya. Katanya keluarga Pak Jokowi sudah bukan kader PDIP lagi. Kenapa sih masih sibuk ngusik keluarga Pak Jokowi? Nah teman-teman, apalagi ya sekarang itu sepertinya Rocky Gerung sudah temanan ini kayaknya ya sama Pak Hasto. Karena kalau Rocky Gerungan juga ya, apapun yang dibuat Pak Jokowi pokoknya sepertinya salah semua lah kalau di matanya Pak Rocky Gerung ini ya. Ya, lalu kemudian juga di sini ya Pak Hasto lagi ngorek-ngorek barangkali ada bahan yang untuk menyerang keluarga Pak Jokowi. Nah itu dia ya. Makanya saya pikir begini, jangan-jangan Pak Hasto ini memang sudah kehabisan bahan atau kemudian apa namanya sudah kelimpungan mengenai bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan Pak Jokowi ya, karena Pak Hasto ini sudah upaya-upaya tapi kok nggak mempan-mempan juga. Apalagi sekarang Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini semakin akur ya, semakin harmonis ya. Kemarin itu kan di rapat kabinet justru Pak Prabowo ya yaitu menyampaikan pujian kepada Pak Jokowi, dan ini terjadi di tengah-tengah banyak banget yang sekarang sedang berjuang dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya memberikan pengaruh agar Pak Prabowo ini meninggalkan Pak Jokowi ya. Tapi ternyata Pak Prabowo ini pun juga tidak bisa dipengaruhi ya. Ya memang pastilah Pak Prabowo ini kan tahu lah, beliau ini kan sudah senior dalam berpolitik ya. Beliau ini pendiri partai, jadi tentu beliau punya pengalaman yang dahsyat, yang luar biasa lah bagaimana dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan sekarang ini supaya beliau itu bisa dipisahkan dengan Pak Jokowi. Tapi ternyata tidak bisa demikian ya. Pastilah Pak Prabowo juga tidak mungkin yang melakukan hal itu, karena ya biar bagaimanapun Pak Jokowi ini kan juga ambil andil ya dalam mendukung Pak Prabowo ya. Apalagi waktu itu juga Pak Prabowo bahkan ya oleh Pak Jokowi didatangi ya ke rumahnya Pak Prabowo ya. Wah, luar biasa itu untuk mengajak beliau masuk ke dalam kabinet ya. Jadi wah, luar biasa ya. Kita belum tahu teman-teman ya, mungkin saja jikalau waktu itu Pak Prabowo tidak masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo bisa memenangkan Pilpres kemarin atau bagaimana. Karena kita lihatlah mayoritas pendukung Pak Prabowo ini kan kemudian ya mayoritas pendukungnya Pak Jokowi itu kan beralih yang mendukungnya Prabowo bukan Ganjar. Awalnya kan Ganjar ya, suara yang mendukung Pak Jokowi itu Pilpres 2014, 2019 kan ketika sering bersama dengan Ganjar ya itu kan condongnya mendukung Ganjar. Tapi ternyata kemudian kan situasi dinamika politik berubah, tiba-tiba Ganjar ya blunder dengan Pildun U20, lalu kemudian mengenai apa namanya itu ya statementnya terhadap Jokowi ya, lalu juga demikian dengan Anies Baswedan. Pokoknya hasil Pilpres kemarin ya luar biasa. Akhirnya Pak Prabowo menang ya, menang telak itu tinggi kawan-kawannya. 90 juta penduduk Indonesia itu kan memilih Pak Prabowo ya. Nah, itu yang berusia pemilih ya, berarti 17 ke atas. Nah, jadi mari kita lihat juga di sini. Kayak Hasto makin kesini makin gak waras perbuatannya katanya. Kayaknya dia terganggu pikirannya. Saya tidak melihatnya begitu sih teman-teman ya. Tapi sebenarnya sepertinya Hasto ini sudah kelimpungan dia ya. Kelimpungan dia memikirkan cara yang bisa ditempuh, cara yang bisa dilewati untuk bisa mengalahkan Pak Jokowi. Karena sepertinya ya, tetapi Pak Hasto ini juga punya daya semangat. Namun tadi saya ada lihat satu penjelasannya. Jadi di media itu ya Pak Hasto ini kan diwawancara, ditanya mengenai hasil pembahasan ataupun pembicaraan dengan mantan Kaisang Felicia Tisu ini. Katanya Pak Hasto ada banyak ya, ada banyak. Lalu kemudian juga Pak Hasto mengkategorikan bahwa pembahasan itu rahasia katanya. Namun yang agak lucu adalah ketika Pak Hasto bilang, wah ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, jadi seolah-olah Pak Hasto ini mau bilang bahwa Felicia dan ibundanya itu
juga ikut ya untuk berkontribusi membuka hal-hal yang selama ini sebenarnya orang tidak tahu, hal-hal yang selama ini itu tersembunyi ya, atau mengendap, bagaimana lah itu bahasanya kawan-kawannya. Pokoknya seperti itulah saya memahami penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hasto tadi ya. Jadi makanya saya melihatnya sepertinya Pak Hasto sekarang sudah kelimpungan ya cara menghadapi Jokowi ini. Pak Jokowi ini sudah diserang habis-habisan tapi kok tidak kalah-kalah juga beliau ini kawan-kawan. Nah sekarang malah ternyata kan sudah berapa kosong ini ya, ini 20 Jokowi 27 skornya dengan PDIP 0 ya, 0 skornya ya, karena bahkan ternyata sudah banyak sekali ya kader PDIP yang dipecat katanya karena tidak loyal dengan partainya. Apakah mereka lebih memilih Jokowi? Wah. Waduh, kawan-kawan, luar biasa dinamika politik ini ya. Tapi nanti kita lihat saja ya, apakah nanti akan ada upaya, ada isu baru yang akan muncul usai siapa namanya Felicia Tisu mengobrol dengan Pak Hasto ini. Kita lihat saja nanti ke depan ya. Kira-kira isu terbaru apa yang akan muncul terkait dengan obrolan mereka ini. Apakah ada sesuatu yang baru ya, atau ada bagaimana? Kita lihat saja nanti teman-teman ya. Tapi ini juga sudah banyak sekali netizen yang berkomentar ya. Sudah kebelet Hasto menggantikan Bu Mega katanya. Wih, cari celah terus mencari kekurangan keluarga Pak Jokowi ya. Sudah pada tahu kan kredibilitasnya orang PDIP katanya ya. Sekali mantan pacar Gibran ya, selfie Bobby Kahiyang, kalau perlu mantan Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Wah ini himbauan ini. Oke teman-teman, jadi silakan ya disampaikan juga reaksi responnya di kolom komentar yang tersedia dan kita bawa santai aja ya.